Video ini merupakan lanjutan pembahasan kita yang kemarin. Adegan lalu berlanjut ke Boruto yang mencoba mengeluarkan ayahnya dari sana. Setelah Kawaki yang terkapar kesakitan, Jura terlihat ingin menyerang lagi akan tetapi, Jura tampak kelelahan juga. Dia terhenti, yang membuat Boruto bersiap mengaktifkan Hiraishin untuk keluar dari dimensi itu. Nah, saat dia menggendong ayahnya dan memegang ibunya, dia tak bisa berpindah dari situ. Boruto terus mencoba, namun dia gagal membawa mereka berdua. Boruto lalu berkata, apa sebenarnya yang terjadi dan mengapa aku seperti tertahan untuk keluar dari sini? Momo-chan dari dalam tubuhnya kemudian berkata, sepertinya, bukan kau yang tertahan Boruto namun, justru kedua orang tuamu lah yang tak bisa keluar dari sini. Boruto terkejut mendengar ucapan Momo-chan, dan merasa heran mengapa hal itu terjadi. Boruto kemudian berkata, jika begitu, aku harus menggunakan portal karmaku. Boruto lalu mengaktifkan karma, dan membuka portal tersebut di depan ayahnya. Ketika Boruto mulai masuk ke dalam portal itu, ayahnya justru tak bisa masuk dan seperti ada sebuah penghalang. Boruto semakin bingung, dan tiba-tiba Kawaki yang terbaring di situ, berkata kepada Boruto, kau tak bisa membawanya pergi sialan. Dimensi ini, didesain khusus dan waktu di sini serta di dunia nyata, benar-benar berbeda Boruto. Usia ayah dan ibumu, sama sekali tak bertambah serta tak merasakan rasa lapar. Jika kau mengeluarkannya sekarang, mereka mungkin akan mati karena efek lompatan waktu. Hanya aku yang bisa mengeluarkannya, menggunakan karma khusus dari Ishiki. Kawaki kemudian bangkit, dan membuat kubus di situ kembali menyerang Jura. Jura lalu menghindarinya, dengan cara melompat-lompat di kubus-kubus lainnya. Sementara itu, Momo-chan berbicara lagi dengan berkata, akhirnya firasatku benar bahwa dimensi ini begitu berbeda. Sesuai yang dikatakan Kawaki bahwa orang tuamu, takkan bisa keluar dengan cara sembarangan. Hanya Kawaki, yang bisa memasukkan dan mengeluarkan mereka, menggunakan kekuatan yang belum kupahami. Penghalang yang ada di tubuh mereka, tampak menahannya untuk keluar dari sini Boruto. Dan jika sudah seperti ini, lalu apa yang akan kau lakukan bocah? Boruto lalu terlihat diam, dan ingin berbicara ke Kawaki. Boruto menjawab ucapan Momo dengan berkata, jika begitu, aku rela meninggalkan mereka di sini dulu. Momo tersenyum licik sambil berkata, kau membuat pilihan yang tepat dan menurutku, tempat ini benar-benar aman Boruto. Kedatangan Jura, hanya karena dia berhasil mengetahui titik koordinat dimensi ini. Jika Kawaki mengubahnya, maka Jura takkan bisa ke sini lagi, meskipun kekuatan mereka sama persis. Boruto lalu menjawab, ya kau benar dan oleh karena itu, aku ingin berbicara kepada Kawaki. Boruto kemudian membentuk satu Kage Bunshin menjaga ayahnya, lalu tubuh aslinya pergi menemui Kawaki. Boruto sampai di samping Kawaki, dengan ekspresi serius melihat Jura sedang diserang kubus Kawaki. Kawaki lalu memulai pembicaraan dengan berkata, sepertinya, kau akhirnya setuju denganku Boruto. Kawaki melihat ke arah Boruto, dan Boruto menjawab ucapannya dengan berkata, kau benar Kawaki dan aku percaya itu. Mari kita usir Jura dari sini, lalu rubah koordinat dimensi ini agar ayah dan ibu, tetap aman di sini serta kita bisa mengurus Shinju di luar sana. Dan ketika selesai mengurus Shinju, kita akan menyelesaikan urusan kita berdua. Kawaki lalu menatap mata Boruto dengan serius, sambil setuju dengan rencana Boruto. Kawaki lalu berkata, aku setuju denganmu karena aku, takkan mau membiarkan Jura membuat keonaran di tempat ini. Kawaki dan Boruto, kemudian bersiap membuat strategi, untuk mengeluarkan Jura dari dimensi Daikokuten ini. Jura berhasil menghindari kubus-kubus besar Kawaki, dan dia melancarkan serangan balik. Jura meluncurkan ratusan besi hitam, langsung ke arah Boruto dan Kawaki. Kawaki mengecilkan beberapa besi tersebut, sementara Boruto menangkisnya menggunakan pedang miliknya. Naruto dari kejauhan, melihat mereka dengan perasaan yang luar biasa. Lalu Boruto dan Kawaki, menggunakan formasi Kawaki terlebih dulu, maju dengan cara terbang ke Jura. Menggunakan lengan karma, Kawaki terus menyerang Jura dan seketika saja, Boruto muncul di hadapan Jura juga berkat teknik Hiraishin. Jura tak bisa menghindar dari serangan Boruto, karena itu terlalu cepat dan tak bisa dibaca oleh Rinnegan-nya. Jura ditendang Boruto ke bawah, dan Kawaki telah menunggu di bawahnya karena ternyata, Kawaki tadi hanyalah Bunshin saja. Kawaki telah bersiap dengan membuka portal karma, dan seketika saja Jura akhirnya masuk ke dalam portal itu. Kawaki lalu menutup portalnya, dan akhirnya Jura berhasil keluar dari dimensi Daikokuten Kawaki. Melihat mereka berhasil melakukannya, Naruto senang dan memanggil mereka berdua. Setelah itu, Boruto dan Kawaki kembali ke tempat Naruto dan akan mengatakan sesuatu.
Boruto, pada akhirnya akan setuju untuk membuat ayahnya menetap dulu di dalam dimensi Kawaki. Ekspresi Boruto tiba-tiba murung, sambil melihat ke arah ayahnya. Dia kemudian berkata, "Ayah, aku senang telah bertemu denganmu meskipun hanya sementara saja. Kalian sangat pentingnya dengan Paman Sasuke, yang juga akan kuselamatkan. Namun, sepertinya ayah lebih aman di sini dan jika kami selesai mengurus Shinju, aku berjanji akan menyelamatkan ayah dan ibu di sini. Aku juga akan memaksa saudara sialan ini untuk berhenti berbuat bodoh dan kembali ke jalan yang benar. Aku takkan membunuhnya, dan tentu sifat ini merupakan hal yang kuwariskan darimu." Mendengar itu, Kawaki sempat mengejek Boruto, bahwa tak mungkin Boruto bisa membunuhnya. Naruto kemudian tampak begitu sedih, karena semua ini harus dibebankan kepada anaknya. Dengan ekspresi sedih Naruto berkata, "Nak, kau adalah pahlawan yang sebenarnya dan sebagai orang tua, kami percaya bahwa kau bisa mengatasi semuanya. Aku percaya kau bisa melakukannya dan aku akan menunggu di sini ketika waktu itu tiba. Apa kalian akan membuatku tak sadarkan diri lagi?" Kawaki lalu menjawab, "Anda benar dan aku takkan membiarkan kehidupanmu terancam lagi dengan kemunculan Shinju serta Otsutsuki di tubuh Boruto." Naruto sedikit kesal mendengar ucapan Kawaki, karena Kawaki masih berniat untuk membunuh Boruto. Naruto berkata, "Aku percaya bahwa pada akhirnya, kalian berdua akan sama seperti aku dan Sasuke. Tak ada yang bisa saling membunuh, dan kalian akan menjadi saudara yang begitu akrab nantinya. Dan sebelum kalian membuatku beku, tolong jaga baik-baik Himawari demi diriku. Jangan sampai monster-monster itu menangkap adikmu dan menjadikannya Shinju juga." Boruto lalu menjawab, "Baik ayah, bahwa aku akan melakukan semuanya demi kalian." Naruto lalu terlihat siap untuk kembali dibekukan oleh Kawaki. Nah, Kawaki akhirnya membuat Naruto tak sadarkan diri lagi, bersama dengan Hinata di dalam dimensi itu. Boruto kemudian mengajak Kawaki untuk keluar dari sini dan menyusul Jura. Namun, Kawaki tampak ingin menghabisi Boruto. Tapi, Boruto terus mencoba membujuknya agar melupakan masalah mereka terlebih dahulu. Bahkan Momochan dari dalam tubuh Boruto ikut geram dengan sikap yang ditampilkan oleh Kawaki. Sementara itu, adegan beralih kepada Jura yang muncul di dekat perbatasan desa Konoha. Dia terjatuh di pepohonan, dan merasa kesal bahwa dia berhasil diusir oleh Kawaki. Di sisi lain bahwa tim pengintai desa Konoha, menemukan adanya cakra asing di luar desa Konoha. Setelah mereka mengkonfirmasikan kepada tim pendeteksi cakra, mereka terkejut bahwa cakranya begitu besar. Salah satu anggota tim pendeteksi, kemudian melaporkan itu kepada Shikamaru melalui alat komunikasi. Shikamaru yang masih berinteraksi dengan Sarada serta Sumire, mau tidak mau harus mengangkat telepon dari anggotanya. Shikamaru kemudian terkejut, setelah mendengar kabar bahwa itu adalah Shinju Jura. Shikamaru kemudian mengirim beberapa pasukan serta Anbu, untuk menghadang Jura di sana. Shikamaru lalu berpikir, tentang apa yang terjadi pada Boruto dan Kawaki, yang sebelumnya pergi mengatasi Jura. Adegan kemudian beralih ke Eida, yang juga merasakan cakra Jura menggunakan Senrigannya. Eida berkata, sepertinya, mereka akhirnya memulai penyerang di sini. Apa yang dilakukan Kawaki dan mengapa dia belum muncul ke sini? Adegan lalu berpindah ke Shikamaru, yang menghubungi Mitsuki untuk melihat Jura. Mitsuki terhubung, dan dia bergerak ke tempat Jura berada. Sementara itu, Jura telah dikepung oleh banyaknya pasukan dari desa Konoha. Jura lalu melayang ke udara, sambil melihat mereka dari atas sana. Dia kemudian berkata, kalian semua benar-benar makhluk yang begitu rendah. Otsutsuki seperti Boruto dan Kawaki saja, kesulitan melawanku serta hampir terbunuh. Apalagi hanya kalian, yang merupakan shinobi rendahan tak berguna. Setelah berbicara seperti itu, tiba-tiba Kakashi turun dari burung milik seorang Sai, dan mencoba menyerang Jura menggunakan Shiden, atau jurus petir berwarna ungu. Jura lalu menghindar, tapi dia menendang Kakashi hingga terhempas kuat ke bawah. Namun itu hanyalah Bunshin Kakashi saja dan yang asli, kemudian memerintahkan semuanya untuk waspada. Kakashi berkata, ingat bahwa dia memiliki cakra yang besar dan itu sangat berbahaya. Kakashi kemudian berbicara dalam hati dengan berkata, situasinya benar-benar buruk bahwa orang-orang ini tampak mengerikan dan tak biasa. Adegan lalu berpindah ke Shikamaru, yang berbicara ke Sarada dengan berkata, apa yang tadi kita bicarakan, jangan sampai didengar oleh orang lain. Hanya kau, Sumire, Ino dan Mitsuki, yang harusnya tahu tentang itu saat ini. Kita tak boleh melakukan atau mengatakan apapun ke Kawaki, yang bisa membuatnya tersinggung dengan hal-hal yang telah dia lakukan. Sumire kemudian berkata, lalu sekarang, apa yang akan kita lakukan kepada Shinju itu?
Shikamaru menjawab, untuk sekarang ini, kalian berdua tetaplah di sini karena aku akan segera berbicara lagi dengan Boruto. Entah apa yang terjadi pada mereka di sana akan tetapi, aku percaya bahwa Boruto ataupun Kawaki takkan mudah dikalahkan oleh Shinjo. Kemudian, adegan berpindah ke dimensi Daikokuten Kawaki. Boruto dan Kawaki tampak belum keluar dari dimensi itu meskipun Naruto telah kembali dibuat beku oleh Kawaki. Boruto lalu berkata, ayo Kawaki bahwa kita harus segera mengejar Jura. Aku khawatir jika dia melakukan kerusakan, akibat marah setelah apa yang kita perbuat padanya. Di sana banyak orang-orang yang tak bersalah, dan kita harus melindungi mereka. Kawaki kemudian menatap mata Boruto, dengan ekspresi yang sangat sinis. Kawaki lalu berkata, jangan pikir bahwa dirimu akan kembali ke sini dan melihat ayahmu lagi Boruto. Aku takkan membiarkanmu untuk melakukan sesuatu kepadanya. Nah Boruto terkejut, karena Kawaki benar-benar lebih peduli dengan ayahnya. Padahal di luar sana, Jura dan Shinjo lain akan segera meluluhlantakkan desa Konoha. Kawaki kemudian menyerang Boruto, dengan niat untuk menghabisinya. Kawaki mengeluarkan beberapa kekuatan Ishiki, seperti gerakan badan yang tak bisa dideteksi. Teknik ini pernah diperlihatkan oleh Ishiki, saat dia datang dan melawan Naruto di rumahnya. Kemudian tiba-tiba, Boruto berusaha melompat ke udara, dan melemparkan bom asap ke Kawaki. Kawaki lalu muncul dari bom asap itu, dan seketika tubuh Boruto tertusuk oleh beberapa besi hitam. Kawaki tersenyum, setelah berhasil melukai Boruto seperti yang dilihatnya. Namun, itu hanyalah bunshin Boruto karena tiba-tiba, Boruto muncul menggunakan Hiraishin tepat di atas Kawaki, sambil memukul wajahnya dengan begitu keras. Kawaki tak bisa menghindar, dan tentu terhempas langsung ke bawah. Boruto lalu muncul kembali dan berdiri di depan Kawaki, sambil menghunuskan pedangnya ke leher Kawaki. Boruto lalu mengancamnya, dan itu membuat Kawaki sempat tak berkutik. Boruto berkata, kita telah banyak melewati hal-hal bersama-sama Kawaki dan Hokage ke-7, biar bagaimanapun dia adalah ayahku namun juga adalah ayahmu. Kita saudara dan aku menganggap bahwa itu merupakan ikatan yang harus dipertahankan. Aku mengerti bahwa kau sangat ingin membunuhku akan tetapi, aku berbeda denganmu dan takkan pernah melakukan itu. Kawaki seketika kesal, mendengar ucapan dari Boruto tersebut. Kawaki berkata, jangan berpikir bahwa kau bisa membunuhku sialan. Kawaki langsung mengecilkan dirinya, dan berpindah ke sisi yang berbeda. Boruto lalu berkata lagi, ingat jika Jura tetap akan menargetkan ayahku dan tugasmu sekarang, adalah melawan Jura di desa dan menahan amukannya. Sementara aku akan mencoba melawan satu Shinjo lagi, yang telah membuat Paman Sasuke tak berdaya. Dengan menghabisi mereka terlebih dulu, kita tentu dapat menyelamatkan semuanya. Mereka kemudian saling menatap, dan adegan beralih ke tempat desa Konoha. Di sana, Mitsuki akhirnya datang juga, dan melihat Jura yang melayang di udara. Mitsuki kemudian menyapa Kakashi, dan berbicara tentang Shinjo itu. Mitsuki berkata, ini benar-benar gawat dan kita mesti harus membuat strategi paman. Kakashi kemudian berkata, kau benar karena menurut firasatku, dia akan jauh lebih berbahaya dibandingkan musuh yang pernah ke sini. Salah satu Anbu kemudian berkata, dilihat dari perawakannya, bukankah dia tampak mirip seperti Ishiki? Kakashi kemudian menjawab ucapannya dengan berkata, kau benar dan ekspresi dingin itu, tampak tidak main-main. Hubungkan aku dengan Shikamaru karena aku ingin mencari tahu tentang orang ini. Sementara itu, adegan memperlihatkan Jura, kemudian mencoba menghubungi Shinjo Hidari. Percakapan mereka ini, mungkin berdasarkan sebuah jaringan tubuh mereka, yang sebenarnya terhubung antara satu sama lain. Jura lalu berkata, aku mengajakmu untuk datang ke sini, dan mari kita memulai aksi di desa ini. Cepatlah tangkap targetmu, agar perubahan terakhir itu bisa dengan cepat kita munculkan. Shinjo Hidari yang saat ini di markas mereka, mengiyakan ajakan dari Shinjo Jura. Akan tetapi, Hidari berkata bahwa dia harus mengisi kembali kekuatannya terlebih dulu. Jura kemudian memberikannya waktu, dan Jura memulai untuk memancing Kawaki muncul. Adegan beralih ke Kakashi, yang mulai terhubung dengan Hokage ke-8. Kakashi berkata, ini cukup aneh bahwa orang yang muncul tersebut, tampak seperti Ishiki. Akan tetapi, aku malah melihatnya lebih mirip Kawaki. Shikamaru lalu terkejut, karena ini merupakan sesuatu yang aneh. Shikamaru berkata, aku harus mengkonfirmasi ini dulu, langsung kepada Kawaki karena dia pasti mengetahui sesuatu. Nah ketika Kakashi sedang berbicara, tiba-tiba Jura langsung menjatuhkan beberapa akar pohon besar, kepada para shinobi Konoha di situ. Kakashi yang masih ingin berbicara, mau tidak mau bergerak untuk melindungi lainnya.
Hantaman akar pohon besar itu menghasilkan dentuman yang begitu keras sehingga di tempat lain, Hanabi dan Koji mendengar juga. Koji lalu berkata, "Apa itu dan dari mana sebenarnya asalnya?" Hanabi yang sedikit panik, memerintahkan Anbu untuk mengecek apa yang terjadi di sana. Adegan kembali lagi ke Kakashi, yang sangat panik setelah serangan itu menghantam beberapa shinobi mereka. Banyak korban yang tewas seketika, dan lainnya masih bisa selamat. Mitsuki kemudian mengaktifkan Sage Mode-nya, lalu melompat ke arah Jura sambil mengeluarkan ular-ularnya. Melihat datangnya Mitsuki, Jura kemudian mengeluarkan elemen angin, dan menghembuskan itu ke ular Mitsuki. Setelah melakukan itu, Jura mengikat Mitsuki menggunakan akar pohonnya, dan berusaha untuk menyerap cakra Mitsuki. Tapi tiba-tiba saja, Koji muncul setelah dia melarikan diri dari hadapan Hanabi. Koji menyelamatkan Mitsuki, dengan langsung memotong akar tersebut menggunakan elemen api miliknya. Namun setelah momen tersebut, adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir di sini.